A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kadzulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawj yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, marilah kita bahas tajwid yang ada di ayat ini. Au kadzulumatin. Di sini ada fathah, yang setelah fathah itu ada sukun waw, maka kita baca layin atau lemas. Tidak begitu panjang karena ini adalah satu alif di mana satu huruf dan tambah satu huruf itu dua harokat atau satu alif. Tapi membacanya harus lunak atau lemas, itulah disebut layin atau lin. Au membentuk huruf u. Au kadzulumatin fi, tanwin bertemu fa kita sebut dengan ikhfa hakiki, membacanya itu disamarkan. Ketika kita membaca tanwin, kita bersiap membaca fa, itu artinya ikhfa. Tidak mesti membentuk huruf eng, tapi sesuai dengan huruf yang dibaca selanjutnya. Oleh karena itu kesempurnaan di dalam ikhfa itu disertai dengan dengung. Kadzulumatin fi, au kadzulumatin fi bahril lujji yaghsha. Fi bahril lujji, tanwin bertemu dengan lam, ini kita sebut dengan idgham bila guna. Idgham artinya masuk, bila guna tidak dengan dengung. Tanwinnya di sini masuk ke huruf lam sehingga tanwin itu tidak dibaca n tapi langsung ke tasydid lam. Ini namanya idgham bila guna. Kemudian tasydid lagi, tasydid jim, kemudian tasydid ya. Nah, setelah tasydid ya ini ada tasydid ya lagi. Tapi bedanya apa? Kalau yang pertama tasydid ya ini memang asli tasydid ya. Kalau yang kedua ini adalah cara membaca. Tasydid ya yang terbentuk dari idgham bi gunnah. Ada tanwin bertemu dengan ya, maka tanwin ini masuk ke huruf ya sehingga membentuk tasydid. Sehingga kalau dalam penulisan bahasa Arab tasydid yang di yaghshahu ini tidak ditulis tidak masalah. Ini adalah cara membacanya. Cara membacanya yaitu kita dengungkan karena idgham bi gunnah. Jadi perbedaan dengan tasydid yang pertama, kalau tasydid yang pertama tidak didengungkan, kalau tasydid ya ini yang kedua ini didengungkan disebabkan karena dia idgham bi gunnah. Lujji sama-sama ditekan karena tasydid itu sifatnya ditekan ke hurufnya. Lujji. Ya, jadi yang kedua dipanjangkan sedikit. Lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawj. Mawjum tanwin bertemu dengan mim idgham bi gunnah, kemudian nun berarti bertemu dengan fa ikhfa hakiki. Fauqihi maujun, ada hak domir di sini. Hak domir itu adalah hak sebagai kata ganti.
untuk muzakkar. Hi di sini diapit oleh dua huruf hidup. Jadi kenapa dia itu panjang? Haknya ini karena diapit oleh dua huruf hidup, yaitu qaf harokatnya kasroh, ada mim harokatnya fathah. Karena diapit oleh dua huruf hidup ini, maka haknya ini menjadi panjang. Ini namanya mad silah qasirah, panjangnya satu alif. Jadi kalau sebelumnya itu sukun atau setelahnya itu ada sukunnya, maka tidak panjang. Tapi di sini harokatnya harokat hidup atau barisnya itu hidup a i u, maka haknya ini menjadi panjang. Itulah mad silah qasirah namanya. Fauqihi maujum min fauqihi sahab. Kita berhenti di sini karena ada tanda waqaf. Qaf lam ini al-waqfu aula, artinya waqaf itu lebih utama. Karena kita berhenti, maka kita berhentikan di sukun ba, sehingga membacanya itu disebut mad arid lis sukun. Bisa 1, 2 atau 3 alif. Jadi boleh panjang sekali yang ini. Sahab tentunya disertai dengan qalqalah, artinya memantul, karena sifat dari ba ini adalah qalqalah atau memantul. Karena dia di akhir waqaf, maka disebut qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Sahab, jadi pantulkan ketika kita sudah memanjangkan dari haknya ini. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Ba'd, jadi sukun dotnya itu harus terlihat jelas atau terdengar jelas ketika kita sudah sukun ain. Ba'd, ba'd. Kemudian di sini ada tanda mim yang kecil. Ini bukan tanda waqaf. Tanda waqaf tidak sama cara penulisannya itu. Ini mim yang kemudian ujungnya itu ke bawah. Ini adalah tanda baca untuk iklab. Karena iklab itu adalah membalik suara dari tanwin menjadi mim mati. Mengganti tanwin menjadi mim mati itu disebut dengan iklab. Apabila ada tanwin bertemu dengan ba, maka dirubah suaranya dari n menjadi m, dari tun menjadi tum. Oleh karena itu ditulislah mim yang kecil ini sebagai tanda baca bahwa ini dirubah menjadi sukun mim. Zulumatum, panjangkan sedikit untuk iklab ini ya. Zulumatum ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena di sini ada mad tabi'i. Idza ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ada kata tersendiri, ada idza dan akhraja, maka disebut mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah. Terpisah maksudnya itu lain kalimat. Maka membacanya boleh 1, boleh 2 alif. Yadahu lam yakad. Yadahu ini sama dengan yang tadi, hak yang kasroh berdiri. Di sini dhamma yang terbalik. Ini disebut juga mad silah qasirah juga. Ini karena hak ini hak domir. Domir itu kata ganti ya. Diapit oleh dua huruf hidup. Ada dal, ada lam. Maka haknya ini dibaca panjang. Panjangnya 1 alif. Idza akhraja yadahu lam yakad. Mim bertemu dengan ya, ini kita sebut dengan izhar syafawi. Yakad yaroha. Sukun dal ini apakah sugro atau kubro qalqalahnya? Ternyata ini adalah sugro, disebabkan karena ini bukan waqaf. Jadi kita tidak berhenti di sini meskipun dia di akhir kata, tapi dia tidak di akhir waqaf. Oleh karena itu ini disebut qalqalah sugro. Yang kada yaroha panjang 1 alif. Ini 1 alif mad tabi'i atau mad asli, jadi tidak usah terlalu panjang.
Wa malam nun mati bertemu dengan lam idgham bila guna. Idgham artinya masuk ke huruf lam. Cara membacanya nun ini sudah melebur ke lam sehingga suara dari nun itu tidak ada, langsung ke tasydid lam. Jadi tasydid lam ini adalah cara membaca. Aslinya tidak ada tasydid di sini. Dalam penulisan itu boleh, tidak ada boleh. Wa malam idgham bila guna artinya tidak dengan dengung, tidak boleh dipanjangkan. Lam yaj'al mim mati bertemu dengan ya, kita sebut dengan idhar syafawi. Yaj'alil ada sukun jim yang huruf qalqalah, jadi ini adalah qalqalah karena ada di tengah kata atau tanpa waqaf, maka kita sebut dengan qalqalah sughra. Yaj'alillahu ada lafdzul jalalah, lafadz Allah, lafadz jalalah. Lamnya disebut lam jalalah, maka lamnya ini dibaca tebal atau tipis tergantung kita sebelumnya. Kalau ini sebelumnya kasroh maka dibaca tipis atau tarqiq. Yaj'alillah, bukan yaj'alillah tapi yaj'alillah, itu dibaca tipis atau tarqiq, atau istilah lain itu muraqqaqah. Lahu nura ini adalah hak dhamir yang seperti tadi. Hak dhamir apabila diapit oleh dua huruf hidup disebut mad silah qasirah, panjangnya satu alif atau dua ketukan. Nuran fama lahu min nur. Nuran fama ikhfa hakiki, kemudian min nur nun mati bertemu dengan nun, ini kita sebut dengan idgham bi gunna, kita panjangkan, kita dengungkan. Ini disebut juga bagian dari idgham mutamatsilain karena nun itu sama persis dengan yang nun yang ada di sini, baik sifatnya maupun makhrajnya. Kalau hurufnya sama persis itu disebut idgham mutamatsilain. Tapi idgham mutamatsilain itu adalah secara umum, maksudnya berlaku juga untuk huruf-huruf yang lain. Mem bertemu mem, ba bertemu ba, dan lain sebagainya yang hurufnya sama persis itu disebut idgham mutamatsilain. Tapi huruf-huruf tertentu itu mempunyai hukum tersendiri, seperti mem bertemu mem idgham mimi, seperti nun bertemu nun ini kita sebut idgham mutamatsilain kalau secara umum. Kalau secara khusus ini adalah idgham bi gunnah. Min nur kita panjangkan karena dia itu bersukun kalau kita wakafkan, karena nu ini adalah mad tabi'i bertemu dengan ro yang disukun maka disebut dengan mad arid lisukun. Panjangnya bisa sampai 3 alif. Kita ulangi dari depan. Au kazulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjum min fawqihi mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd Iza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sadaqallahul azim.